Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Elvira Ariska Rahma dengan NIM 2507015015001. Pada video ini, saya akan mempresentasikan analisis lifespan development saya sendiri, yaitu menelusuri perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Proses mengeksplorasi riwayat perkembangan saya sendiri ini sangat menarik dan membuka banyak insight tentang bagaimana saya menjadi pribadi seperti sekarang. Mari kita mulai perjalanan ini. Nah, untuk mengumpulkan data tentang perkembangan saya melakukan wawancara mendalam dengan ibu saya pada hari Kamis 13 November 2025 dan wawancara tambahan dengan ayah dan juga nenek saya. Saya juga menelusuri dokumentasi keluarga seperti album foto dari bayi hingga SD dan rapor SD saya. Proses ini sangat nostalgik dan memberikan banyak informasi yang bahkan saya sendiri tidak ingat atau tidak pernah tahu sebelumnya. Nah, sebelum melihat tahap-tahap perkembangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elvira Ariska Rahma. Orang-orang di sekitar saya kerap memanggil saya dengan nama Vira. Saya lahir di Endrekang pada tanggal 27 April 2007, tepatnya pada hari Jumat. Saat ini, saya berusia 18 tahun dan saya merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, memasuki tahap pertama yaitu masa prenatal. Dalam tahap prenatal ini, saya akan menjelaskan beberapa kejadian-kejadian penting yang telah dilalui oleh ibu saya. Ibu saya mengandung saya pada saat beliau berusia 25 tahun, yang merupakan usia yang sangat ideal dan matang untuk hamil. Dan ini juga merupakan kehamilan pertama ibu saya. Pada trimester pertama, ibu saya sering merasa mual dan muntah dalam batas normal dan tidak ada kelainan lainnya. Namun, ia tetap menjaga kesehatan dan pola makannya dengan mengonsumsi sayur, buah, dan susu khusus ibu hamil. Pola hidup ini sesuai dengan teori perkembangan prenatal menurut Santrok, yang menekankan pentingnya nutrisi, pola makan sehat, serta kondisi kesehatan ibu sebagai determinan utama perkembangan organ dan sistem tubuh janin pada masa germinal, embrionik, dan fetal. Pada trimester kedua, ibu saya mulai merasakan gerakan janin yang menandakan perkembangan yang baik. Ia rutin melakukan pemeriksaan kehamilan untuk membantu kondisi janin dan kesehatannya. Trimester ketiga dilalui ibu saya dengan persiapan persalinan, istirahat dengan cukup, dan mengikuti saran dokter agar proses kelahiran berjalan lancar. Sepanjang kehamilan, di tengah kesibukannya sebagai seorang guru, ibu saya tetap aktif namun tetap berhati-hati dan memastikan asupan gizi terpenuhi demi kesehatan dirinya dan calon bayi. Tahap selanjutnya yang telah saya lalui adalah tahap neonatal atau proses kelahiran. Saya dilahirkan di Rumah Sakit Umum Mas Sendrem Pulu Endrekang pada Jumat 27 April 2007, tepatnya pada pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah. Usia kehamilan ibu saya pada saat itu adalah 9 bulan. Saya dilahirkan lewat 9 hari dari hari perkiraan lahir atau HPL dengan proses persalinan normal dengan berat badan 3,2 kg dan panjang sekitar 50 cm. Kondisi saya sehat dan langsung menangis setelah dilahirkan, sementara kondisi ibu saya juga sehat pasca melahirkan. Meski merasa sedikit lelah dan sakit namun masih dalam batas normal. Respon menangis yang muncul segera setelah lahir sesuai dengan teori refleks neonatal menurut Brazerton yang menjelaskan bahwa tangisan adalah indikator vitalitas, kematangan sistem saraf, dan kemampuan bayi beradaptasi dengan lingkungan. Ibu saya menjalani perawatan pasca melahirkan dengan baik, menjaga kesehatannya dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak melakukan aktivitas berat, serta memberikan saya ASI yang cukup secara rutin. Praktik ini sejalan dengan teori attachment boundary yang menekankan pentingnya kontak fisik, pemberian ASI, serta responsivitas ibu untuk membentuk ikatan awal atau bonding yang aman yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan emosional dan sosial anak di masa depan. Selain itu, upaya pemenuhan gizi ibu dan pemberian ASI juga sesuai dengan teori perkembangan fisik pada masa neonatal yang menyatakan bahwa nutrisi optimal sangat berperan dalam perkembangan otak, sistem imun, serta pertumbuhan awal bayi. Berdasarkan informasi prenatal dan kelahiran saya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan awal saya, termasuk kondisi kesehatan ibu yang stabil,
nutrisi yang baik, aktivitas fisik yang aman, serta pemeriksaan kehamilan rutin yang semuanya mendukung perkembangan janin secara optimal. Selama kehamilan, ibu tidak terpapar teratogen seperti alkohol, rokok, atau obat berbahaya sehingga menurut teori teratologi, risiko gangguan perkembangan berada pada tingkat rendah. Perjalanan kehamilan yang sehat ini juga sejalan dengan tahapan perkembangan prenatal, di mana pada tahap germinal dan embrionik, organ-organ dasar dapat terbentuk tanpa gangguan, sementara pada tahap fetal, perkembangan motorik, pertumbuhan fisik, dan pematangan sistem tubuh berlangsung dengan baik, ditunjukkan oleh gerakan janin yang aktif serta hasil kelahiran dengan berat dan panjang normal. Kondisi prenatal yang aman dan terawat ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan saya selanjutnya, karena nutrisi yang ada kuat, tidak adanya paparan zat berbahaya, serta stabilitas emosional ibu mendukung pembentukan sistem saraf, organ vital, serta kemampuan adaptasi saya saat lahir, tercermin dari tangisan spontan sebagai indikator kematangan neurologis. Setelah lahir, pemberian ASI dan perawatan pasca melahirkan semakin memperkuat dasar biologis dan emosional yang sudah dibangun sejak dalam kandungan, menjadikan masa prenatal saya sebagai landasan utama bagi kesehatan fisik, perkembangan motorik, serta kemampuan regulasi emosi dan sosial pada tahap perkembangan berikutnya. Tahap selanjutnya yaitu pada masa bayi atau usia 0-2 tahun. Perkembangan pertama yaitu perkembangan fisik dan motorik. Pada masa bayi, pertumbuhan dan perkembangan saya berlangsung secara normal dan seimbang. Berat badan saya meningkat dari sebelumnya 3,2 kg saat lahir menjadi sekitar 6 kg ketika saya menginjak usia 4 bulan. Disertai pertambahan tinggi badan yang sesuai dengan tahapan usia. Pada usia 2 bulan, saya mulai dapat tengkurap, kemudian merangkak pada usia 4 bulan, duduk pada usia 5 bulan, berdiri di usia 7 bulan, dan berjalan pada usia 9 bulan. Perkembangan motorik ini sejalan dengan tahapan perkembangan motorik menurut Gassel, yang menekankan bahwa kematangan sistem saraf menentukan urutan perkembangan gerak serta sesuai dengan tahap sensori motor Piaget, di mana bayi belajar melalui koordinasi gerakan dan panca indera. Selama masa ini, saya cenderung rewel dan sering mengalami demam, sehingga pola tidur saya kerap terganggu. Namun, orang tua saya segera membawa saya ke dokter sehingga kondisi tersebut dapat ditangani dengan baik. Seiring berjalannya waktu, saya semakin jarang sakit, nafsu makan meningkat, dan pola tidur menjadi lebih teratur. Saya mengonsumsi ASI hingga usia 2 tahun dan mulai menerima makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan, sesuai dengan rekomendasi WHO, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif awal melalui nutrisi optimal dan pembentukan ikatan aman atau secure attachment, sebagaimana dijelaskan dalam teori attachment Bowlby. Tahap perkembangan selanjutnya pada masa bayi adalah tahap perkembangan kognitif. Pada masa bayi, perkembangan kognitif saya berlangsung pesat sesuai dengan tahap sensori motor Piaget, di mana saya belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh. Pada bulan-bulan pertama, saya mulai mengenali suara, sentuhan, dan wajah orang terdekat saya yaitu ibu, lalu perlahan memahami pola sederhana di sekitar saya. Ketika memasuki usia 3-6 bulan, saya mulai mengeksplorasi benda seperti mainan dengan menggenggam, menggoyang, atau memasukkannya ke mulut. Memasuki usia 6-12 bulan, kemampuan saya berkembang semakin kompleks. Saya semakin memahami konsep ketahanan objek, merespon suara dan meniru gerakan, serta senang dengan permainan seperti celup bak. Saat berusia 1-2 tahun, saya mulai mampu memecahkan masalah sederhana, mengikuti instruksi dasar, mengenali berbagai nama benda, dan meniru perilaku orang dewasa secara lebih disengaja. Menjelang usia 2 tahun, saya mulai menggunakan simbol secara sederhana seperti berpura-pura memberi makan boneka, serta menggabungkan 2 kata untuk menyampaikan keinginan. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa eksplorasi sensori, interaksi dengan lingkungan, dan keterikatan saya dengan ibu menjadi fondasi penting bagi perkembangan memori, bahasa, dan kemampuan berpikir saya di tahap berikutnya. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa saya pada masa bayi atau usia 0-2 tahun. Pada usia 0-2 tahun, perkembangan bahasa saya dimulai dari komunikasi awal berupa tangisan, ocehan, dan gerakan tubuh sebagai cara saya mengekspresikan kebutuhan, misalnya pada saat mau ASI, sesuai dengan tahap prelinguistik dalam teori perkembangan bahasa.
Pada sekitar 2-4 bulan, saya mulai mengeluarkan suara cooing, lalu memasuki tahap babbling pada usia sekitar 6 bulan, yaitu menghasilkan bunyi berulang seperti baba atau mama. Sebagaimana dijelaskan dalam teori nativis Chomsky bahwa bayi memiliki kapasitas biologis untuk berbahasa. Menjelang usia 9-12 bulan, saya mulai memahami kata sederhana dan menggunakan gestur seperti menunjuk untuk meminta sesuatu sesuai dengan pandangan teori interaksionis Vygotsky. Pada usia sekitar 12 bulan, saya mengucapkan kata pertama yaitu mama, karena saya lebih dekat dengan ibu saya sebagai bentuk komunikasi yang lebih terarah. Nah, memasuki usia 12-24 bulan, perkembangan vokabulari saya meningkat pesat karena sering diajak berbicara yang mendukung perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif. Saya juga mulai mengenali banyak kata meski tidak semuanya dapat saya ucapkan. Menjelang usia 2 tahun, saya mulai menggabungkan 2 kata menjadi ungkapan sederhana seperti mau susu atau ambil bola, sesuai dengan tahap telegraphic speech yang menunjukkan meningkatnya kemampuan simbolik dan penggunaan bahasa bermakna. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan sosio-emosional saya pada masa bayi. Pada masa bayi, perkembangan sosio-emosional saya berlangsung melalui proses pembentukan ikatan awal dengan orang tua, terutama ibu dan ayah saya, yang menjadi dasar rasa aman saya sendiri. Pada masa bayi awal, saya mengekspresikan emosi terutama melalui tangisan, senyuman, dan kotak mata sebagai bentuk komunikasi awal menurut tahap Trust versus Mistrust Erikson, di mana kedekatan dan respon sangat dari orang tua dan nenek membantu saya mengembangkan rasa percaya terhadap dunia. Seiring berjalannya waktu, sekitar usia 2-6 bulan, saya mulai menunjukkan social smile, tersenyum ketika melihat wajah yang familiar seperti orang tua dan nenek saya, menandakan mulai berkembangnya keterikatan emosional sesuai dengan teori attachment Bowlby. Pada usia 6-12 bulan, saya mulai menunjukkan kecemasan ketika berpisah dengan ibu dan lebih memilih berada di dekat dengannya, yang merupakan ciri secure attachment ketika kebutuhan kenyamanan saya dipenuhi secara konsisten. Memasuki usia 1-2 tahun, saya mulai mengekspresikan emosi yang lebih beragam seperti marah, takut, dan senang, sekaligus mulai belajar mengatur emosi dengan bantuan orang dewasa. Nah, pada tahap ini, saya juga mulai menunjukkan keinginan untuk mengeksplorasi lingkungan sambil sesekali kembali pada orang tua untuk mencari rasa aman. Sesuai dengan konsep secure base dalam teori Bowlby, interaksi sehari-hari, respon positif dari orang tua, serta dukungan emosi yang konsisten membantu membangun fondasi yang kuat bagi kemampuan sosial, rasa percaya diri, dan regulasi emosi saya di tahap perkembangan berikutnya. Nah, sejak lahir, kedua orang tua saya menjadi pengasuh utama yang selalu mendampingi setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan saya. Dalam proses pengasuhan tersebut, mereka dibantu oleh nenek saya, terutama karena ibu bekerja sebagai seorang guru dan ayah juga memiliki kesibukan. Pada pagi hingga siang hari, saya diasuh dan dijaga oleh nenek saya, sementara ibu tetap memberikan ASI secara teratur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saya. Lingkungan keluarga saya hangat, penuh dukungan, dan dipenuhi kasih sayang sehingga saya tumbuh dalam suasana yang aman dan nyaman. Tahap selanjutnya yang tidak kalah penting yang pernah saya lalui adalah tahap perkembangan pada masa anak awal, yaitu usia 2-6 tahun. Perkembangan pertama yaitu perkembangan fisik dan motorik. Nah, pada periode anak-anak awal di rentan usia 2-6 tahun, perkembangan fisik dan motorik saya berlangsung sangat pesat seiring bertambahnya tinggi, berat, serta kekuatan otot yang membuat gerak tubuh saya semakin lincah dan terkoordinasi. Pada awal usia 2 tahun, saya mulai mampu berlari, memanjat, serta mengendarai sepeda kecil sebagai bagian dari perkembangan motorik kasar. Sementara kemampuan motorik halus muncul ketika saya berusia 4 tahun. Saya mulai bisa mencoret, menggambar bentuk sederhana, memegang sendok lebih stabil, hingga mampu menulis huruf awal secara perlahan. Kemandirian ini juga berkembang kuat. Saya belajar makan sendiri, menjalani toilet training, memakai pakaian sendiri, dan memahami rutinitas harian meski tetap membutuhkan arahan orang tua. Perkembangan
Perkembangan ini selaras dengan teori naturasi Arnold Gassel yang menjelaskan bahwa kemampuan motorik berkembang mengikuti kematangan biologis. Teori PAC yang menggambarkan tahap pra-operasional sebagai periode perkembangan kemampuan simbolik yang mendukung aktivitas menggambar dan menulis, serta teori Vygotsky yang menekankan peran bimbingan sosial dalam membangun keterampilan dan kemandirian, serta teori Erikson yang menunjukkan bahwa usia ini merupakan masa anak membangun otonomi dan inisiatif melalui kesempatan untuk mencoba banyak hal sendiri. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Nah, pada usia 2-6 tahun, perkembangan kognitif saya berada pada tahap pra-operasional menurut PAC yang ditandai dengan pesatnya kemampuan berpikir simbolik namun masih terbatas oleh cara berpikir yang konkret. Dalam keseharian, saya sering menunjukkan egosentrisme, misalnya ketika saya mengira semua orang mengetahui apa yang saya pikirkan, dan saya sering marah jika orang lain tidak langsung mengerti keinginan saya. Saya juga pernah menunjukkan animisme, seperti ketika saya menangis karena boneka saya ditidurkan kasar, seolah-olah boneka itu bisa merasa sakit. Selain itu, saya mengalami centration, yaitu fokus pada satu aspek saja. Misalnya, saya memilih gelas yang lebih tinggi meskipun isinya lebih sedikit karena saya pikir lebih panjang berarti lebih banyak, yang menunjukkan bahwa saya belum memahami konservasi. Pada masa ini, saya sangat gemar bermain simbolik atau pretend play. Mainan favorit saya adalah boneka dan alat masak-masakan. Dan saya juga sering berpura-pura menjadi ibu-ibu yang sedang masak atau guru yang sedang mengajar di kelas. Imajinasi saya juga berkembang pesat. Saya membuat cerita-cerita kecil tentang hewan atau benda yang hidup. Walau saya tidak memiliki teman hayalan tetap, saya sering berbicara seolah-olah ada karakter imajiner yang bermain bersama saya. Rasa ingin tahu saya juga kuat. Saya sering bertanya kenapa kepada ibu saya tentang hampir semua hal, dan kadang menjelaskan sesuatu dengan bahasa saya sendiri meski belum sepenuhnya logis. Semua perilaku ini sesuai dengan ciri-ciri tahap pra-operasional PAC, di mana imajinasi berkembang pesat tetapi cara berpikir masih intuitif dan belum logis. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Nah, pada usia 2-6 tahun, kemampuan bahasa saya berkembang sangat pesat. Terlihat dari bertambahnya kosakata yang awalnya hanya kata-kata sederhana menjadi kalimat-kalimat lebih panjang dan jelas. Saya mulai mampu membuat struktur kalimat yang lebih lengkap, meski terkadang masih terbalik atau tidak sesuai aturan tata bahasa. Ada banyak cerita lucu terkait bahasa pada masa ini. Misalnya, saya sering salah ucap dan menyebut kepiting sebagai kepitingin. Masih sering salah menyebut antara keledai dan kedelai, atau mengatakan aku sudah mandi kemarin lagi sebagai bentuk penggunaan grammar yang belum tepat namun menggemaskan. Saya juga suka bercerita panjang lebar dengan versi bahasa saya sendiri, bahkan ketika saya cerita itu tidak sepenuhnya masuk akal. Ketertarikan saya pada bahasa semakin berkembang karena saya sering dibacakan buku bergambar oleh ibu saya. Salah satu buku favorit saya adalah buku cerita hewan yang mendorong saya untuk menirukan suara-suara binatang dan menceritakan ulang kisahnya dengan cara saya sendiri. Perkembangan selanjutnya itu perkembangan sosio-emosional. Pada usia 2-6 tahun, perkembangan sosio-emosional saya sangat dipengaruhi oleh tahap initiative versus guilt menurut Erikson, di mana saya mulai ingin mencoba berbagai hal sendiri, berinisiatif dalam bermain, dan merasa bangga ketika berhasil. Namun, terkadang merasa bersalah ketika dimarahi atau ketika tindakan saya dianggap salah. Saya mulai memiliki teman bermain, baik dari lingkungan sekitar maupun para sepupu-sepupu saya. Dan kami sering bermain peran, berlari, atau bermain rumah-rumahan bersama. Pada usia 4 tahun, saya mulai memasuki jenjang pendidikan pertama, yaitu TK atau Taman Kanak-kanak. Dan proses adaptasi saya cukup baik. Pada minggu pertama, saya sempat merasa canggung dan ingin pulang lebih cepat. Tetapi setelah terbiasa dengan guru dan teman-teman, saya menjadi lebih percaya diri dan antusias sekolah. Di usia ini, saya juga masih mengalami tantrum ketika kelelahan atau tidak mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, regulasi emosi saya membaik karena dukungan orang tua yang membantu menenangkan dan mengarahkan saya. Kehadiran adik laki-laki yang lahir saat usia saya 4 tahun membawa perubahan emosional. Awalnya saya cemburu karena perhatian ibu terbagi, namun perlahan saya belajar menyayangi dan ingin ikut membantu merawatnya. Saya juga memiliki beberapa ketakutan khas anak usia dini seperti takut gelap dan takut ditinggal sendirian di kamar. Tetapi ketakutan tersebut mereda ketika orang tua memberi rasa aman dan menyediakan rutinitas yang menyenangkan.
Selanjutnya, perkembangan moral. Pada saat saya berusia 2-6 tahun, perkembangan moral saya berada pada tahap pra-konvensional menurut Kohlberg, di mana pemahaman saya tentang benar dan salah terutama didasarkan pada konsekuensi, seperti takut dimarahi atau ingin mendapat pujian. Pada masa ini, saya mulai memahami bahwa beberapa tindakan dianggap nakal dan beberapa dianggap baik, meski alasan saya masih sederhana. Misalnya, saya pernah mengambil coklat tanpa izin dan langsung menangis ketika ketahuan karena saya takut dimarahi, bukan karena memahami konsep kepemilikan. Sebaliknya, saya merasa sangat bangga ketika membantu membereskan mainan atau berbagi makanan dengan sepupu karena saya mendapat pujian dari orang tua. Saya juga sering mengatakan, "Aku baik kan?" setelah melakukan hal kecil yang dianggap benar oleh orang dewasa. Sejak usia 2-6 tahun, saya tumbuh dalam pola asuh orang tua yang hangat, suportif, dan penuh kasih sayang, di mana ayah dan ibu selalu memberikan arahan namun tetap memberi saya kesempatan untuk mencoba hal-hal sendiri. Mereka menetapkan aturan sederhana seperti merapikan mainan dan makan tepat waktu, tetapi tetap memberikan dukungan ketika saya berusaha mandiri. Rutinitas harian saya juga teratur. Saya bangun pagi, sarapan bersama orang tua dan keluarga, bermain atau belajar di rumah, tidur siang, kemudian menghabiskan sore hari bermain dengan teman atau sepupu, dan malam hari diisi dengan cerita sebelum tidur. Masa anak awal ini juga diwarnai beberapa peristiwa penting, seperti kelahiran adik laki-laki saya yang bernama Habib pada saat saya berusia 4 tahun, yang awalnya membuat saya cemburu tetapi kemudian menjadi pengalaman berharga dalam belajar berbagi perhatian. Pada usia yang sama, saya juga mulai masuk TK, dan meskipun awalnya sempat canggung, saya cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Semua pengalaman ini membentuk konteks perkembangan saya, menciptakan suasana keluarga yang aman, rutinitas yang stabil, serta pengalaman sosial yang memperkaya pertumbuhan saya selama masa anak awal. Tahap selanjutnya yaitu perkembangan pada masa anak tengah hingga akhir. Pada saat saya memasuki periode masa anak tengah dan akhir, pertumbuhan fisik saya sebagai anak perempuan berlangsung stabil dan konsisten. Tinggi dan berat badan saya meningkat secara bertahap dengan proporsi tubuh yang mulai tampak lebih seimbang dan otot yang semakin kuat. Saya aktif mengikuti berbagai aktivitas fisik dan olahraga, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah seperti berlari, bermain lompat tali, senam, atau mengikuti pembelajaran olahraga yang membantu meningkatkan ketahanan tubuh, koordinasi, dan fleksibilitas. Aktivitas ini membuat saya semakin percaya diri dan lincah dalam bergerak. Dari sisi kesehatan, saya jarang mengalami sakit berat dan tumbuh dengan kondisi fisik yang cukup baik berkat pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta kebiasaan hidup yang sehat yang dibiasakan oleh orang tua saya. Semua aspek ini menunjukkan bahwa masa anak tengah dan akhir merupakan periode di mana tubuh saya berkembang lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tuntutan aktivitas sekolah maupun sosial di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Pada saat saya memasuki periode masa anak tengah hingga akhir, perkembangan kognitif saya berada pada tahap operasional konkret menurut Pease, di mana saya mulai mampu berpikir lebih logis, sistematis, dan memahami konsep-konsep yang sebelumnya sulit saya mengerti. Pada tahap ini, kemampuan saya dalam konservasi mulai berkembang. Misalnya, ketika saya sudah dapat memahami bahwa jumlah air tetap sama meskipun dipindahkan ke wadah dengan bentuk berbeda. Berbeda dengan pola pikir saya saat pra-operasional, cara berpikir saya menjadi lebih runtut. Saya dapat mengelompokkan, mengurutkan, dan menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Kemampuan berpikir logis ini mendukung prestasi akademik saya yang cukup baik. Saya selalu mendapatkan peringkat di setiap kelas selama SD, dengan mata pelajaran favorit matematika dan agama. Saya juga aktif mengikuti berbagai lomba keagamaan, termasuk lomba tingkat kabupaten pada kelas 3 SD, dan berhasil meraih juara 2. Pada kelas 5 SD, saya terpilih mengikuti OSN yang menunjukkan meningkatnya kemampuan analitis dan pemahaman akademik saya.
Selain prestasi, saya memiliki minat khusus pada bidang seni dan keagamaan seperti menari atau mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Cara saya belajar juga sangat dipengaruhi lingkungan keluarga. Saya belajar tanpa paksaan, selalu mendapat apresiasi dari orang tua, dan sering diberi hadiah kecil sebagai penghargaan sehingga belajar terasa menyenangkan. Semua hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif saya semakin matang dan ditandai dengan kemampuan berpikir konkret, logis, serta pencapaian yang konsisten sesuai karakteristik tahap operasional konkret biasa. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Pada masa anak tengah hingga akhir, kemampuan bahasa saya berkembang semakin matang, sejalan dengan teori perkembangan kognitif PAC yang menempatkan anak pada tahap operasional konkret, sehingga saya mulai mampu menggunakan bahasa secara lebih logis, runtut, dan sesuai konteks. Saya dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan teman, serta memahami instruksi yang lebih kompleks. Kemampuan membaca dan menulis saya juga meningkat pesat, sesuai dengan pandangan Vygotsky bahwa kemampuan literasi berkembang melalui dukungan sosial, bimbingan guru, serta interaksi dengan orang tua. Saya juga mulai menikmati membaca cerita bergambar hingga buku anak yang lebih panjang, dan menulis saya juga berkembang dari sekedar menyalin menjadi dapat membuat paragraf dan cerita sederhana dengan struktur yang lebih jelas. Pada tahap ini, saya memiliki buku favorit seperti cerita hewan dan buku-buku bernuansa agama yang tidak hanya membantu memperluas kosakata tetapi juga memperkuat kemampuan pemahaman bacaan. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan sosioemosional. Pada saat memasuki periode anak-anak tengah dan akhir, perkembangan sosioemosional saya berada dalam tahap industry versus inferiority menurut Erikson, di mana saya mulai membangun rasa kompeten melalui sekolah, tugas, dan berbagai aktivitas. Pada tahap ini, saya merasa bangga setiap kali berhasil menyelesaikan tugas, meraih prestasi, atau mendapat pujian dari guru dan orang tua saya. Rasa percaya diri saya tumbuh karena saya sering mendapatkan peringkat di kelas dan mampu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Namun, seperti teori Erikson jelaskan, saya juga mulai sensitif terhadap penilaian sosial dan bisa merasa kurang mampu jika hasil saya tidak sesuai harapan. Meski keluarga saya selalu mendukung dan menguatkan, konsep diri saya saat itu juga berkembang positif. Saya melihat diri saya sebagai anak yang rajin belajar, cukup pintar, dan disukai oleh guru serta teman-teman. Dalam hal persahabatan, saya memiliki sahabat dekat sejak kecil serta kelompok bermain yang terdiri dari sepupu dan anak-anak tetangga. Kami sering bermain, belajar, dan saling mendukung meski sesekali terjadi konflik kecil seperti berebut mainan atau berbeda pendapat, tetapi semuanya masih bisa diselesaikan dengan bimbingan orang dewasa. Relasi saya dengan guru juga cukup dekat. Saya merasa nyaman bertanya, meminta bantuan, dan merasa dihargai di lingkungan sekolah. Sementara itu, hubungan saya dengan keluarga sangat hangat dan harmonis. Kami sering melakukan aktivitas bersama sehingga saya merasa aman dan dicintai. Saya memiliki hobi membaca dan minat pada seni, seperti membaca novel, buku cerita, atau mengikuti kegiatan kesenian yang semakin memperkuat rasa kompeten saya. Semua pengalaman ini menunjukkan bahwa saya berhasil melalui tahap industri versus inferiority dengan baik, membangun rasa percaya diri, keterampilan sosial, serta kemampuan menghadapi tantangan secara sehat sesuai perkembangan usia. Next, perkembangan moral. Perkembangan moral saya memasuki tahap konvensional menurut Kohlberg, di mana saya mulai mematuhi aturan bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena ingin dianggap anak baik dan dihargai oleh orang dewasa maupun teman sebaya. Saya mulai memiliki sense of fairness, misalnya merasa tidak adil jika pembagian tugas atau giliran bermain tidak seimbang, dan berusaha mengikuti aturan agar semua berjalan tertib. Selain itu, empati saya semakin berkembang. Saya mulai peka terhadap perasaan teman, merasa sedih ketika ada yang menangis, atau mencoba membantu ketika seseorang kesulitan dalam berbagai situasi di sekolah maupun lingkungan rumah. Saya mulai memahami bahwa bersikap baik, jujur, dan adil adalah hal penting untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan moral saya yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi mulai mempertimbangkan norma sosial dan perasaan orang lain. Nah, konteks perkembangan saya sejak usia 7-12 tahun pada masa sekolah dasar, saya menempuh pendidikan di SD Negeri 108 Taulan dengan lingkungan yang baik, suportif, dan nyaman, sehingga saya merasa aman untuk belajar dan berkembang. Di sekolah ini, saya meraih berbagai prestasi akademik seperti sering mendapatkan peringkat kelas, serta mengikuti lomba-lomba keagamaan dan kompetensi lainnya. Meskipun demikian, saya tetap menghadapi tantangan seperti tugas yang semakin sulit dan persaingan yang
yang lebih ketat. Saya aktif dalam ekstrakurikuler seperti menari, memainkan alat musik, dan kegiatan keagamaan yang membantu saya mengembangkan bakat serta rasa percaya diri saya. Rutinitas harian saya cukup teratur. Saat pagi saya bersekolah, siang beristirahat dan tidur siang, sore bermain bersama teman atau sepupu, lalu malam mengikuti kegiatan mengaji di TPA untuk belajar Al-Quran. Ada beberapa peristiwa penting selama masa SD, termasuk mengikuti lomba keagamaan tingkat kabupaten dan terpilih mengikuti lomba akademik yang menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan belajar saya. Semua hal ini membentuk pengalaman sekolah yang positif dan memperkaya perkembangan diri saya. Nah, terakhir yaitu refleksi personal dan pembelajaran. Proses mengeksplorasi riwayat perkembangan saya sendiri ini sangat eye-opening. Saya baru menyadari betapa besar pengaruh attachment yang secure dengan ibu saya di masa bayi terhadap kemampuan saya membina relasi hingga sekarang. Saya juga baru tahu cerita-cerita yang tidak pernah saya ingat, seperti bagaimana saya sangat takut berpisah dengan ibu ketika pertama kali saya masuk TK. Padahal sekarang saya cukup mandiri. Ini menunjukkan bahwa perkembangan itu dinamis dan kita punya kapasitas untuk berubah. Nah, sebagai calon psikolog, proses ini membuat saya lebih memahami pentingnya melihat klien dari perspektif lifespan, bahwa siapa mereka saat ini adalah hasil dari perjalanan panjang dengan berbagai pengalaman. Saya juga belajar tentang resilience. Meski ada tantangan, dengan protective faktor yang tepat, kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, terakhir, terima kasih kepada ibu, ayah, dan nenek saya yang telah sabar berbagi cerita dan membantu saya merekonstruksi perjalanan perkembangan saya. Proses ini membuat saya semakin menghargai usaha orang tua saya dalam mengasuh anak-anaknya.